Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang di session Jack 10 untuk mengenai esports dengan topik Scoring High, the Esports and Gaming Culture. Uh, Belakangan ini esports sudah mulai meledak dengan sangat besar di seluruh dunia dan di Indonesia sudah sangat menjadi bidang yang digemari oleh pemuda dan masyarakat umum. Esports sudah menjadi suatu bagian integral dari budaya pemuda, milenial, dan digital saat ini. Dan semakin lama dia sudah semakin berkembang dan mulai masuk ke dunia bisnis juga. Hari ini kita akan kedatangan dua panelis yang aktif di e-sport dari suatu sudut pandang yang mungkin berbeda dari yang biasa kita lihat. Hari ini kita akan berbicara dengan dua pelaku e-sport dari sisi konten dan ekosistemnya, bukan hanya sebagai player. Jadi pertama saya kenalkan tamu kita pertama, panelis pertama dari hybrid.co.id sebagai foundernya. Halo. Saya kenalkan Mas Wiku Baskoro. Ya, halo semuanya. Halo Pak Mas Jo. Gimana Mas? Apa kabar Mas? Baik. Oke Mas. Bosan WFH, pengen cepet-cepet mabar offline, tapi ya kita belum semua bisa. Sama Mas. Belum bisa. So Mas, gimana Mas? Bisa cerita sedikit tentang apa itu hybrid.co.id itu? Siap. Hybrid sebetulnya orang mungkin kenalnya dari media online ya, kita memang media online, tapi kalau kita di internal sih pengen bilangnya platform, karena visinya itu awalnya kita pengen bikin beberapa fitur gitu ya, beberapa layanan lah ya, tools yang bisa digunain sama teman-teman yang pengen masuk ke e-sport. Salah satunya ada media, terus kita ada platform jobs juga, terus ada research, sama ada juga kompetisi, tapi kompetisinya kita lebih ke community gitu. Jadi pada intinya sih kita media, cuman kemarin kita baru ngeluncurin paywall. Jadi ini nggak tahu ya, mungkin teman-teman di e-sport pada belum belum umum gitu ya di e-sport, karena mungkin kita juga jadi media game pertama yang pakai paywall. Jadi paywall itu adalah kita pengen concern untuk artikel yang analisis, opinion, data related, long form gitu istilahnya, yang panjang-panjang, dan beberapa artikelnya kita kasih paywall, maksudnya jadi orang harus aksesnya untuk bayar gitu untuk aksesnya, tapi di dalamnya udah kita pastiin gitu bahwa artikelnya itu benar-benar worth it untuk dibayar lah kasar gitu. Nah, kita lagi fokus di situ sih, jadi kita lagi ngembangin reporternya atau enggak jurnalisnya untuk bisa bikin artikel-artikel yang berkualitas kayak gitu sih, paling itu. Terus kita bikin kompetisi juga, tapi mungkin nanti Irli bisa jelasin yang kompetisi yang nasional atau gedenya. Kalau kita lebih ke community sih. Jadi dulu sih di kantor kita bikin kompetisinya, tapi sekarang kan karena pandemi, jadi kita bikinnya online, terus kerjasama sama beberapa, ada tim e-sport, ada komunitas e-sport juga untuk bikin serial-serial kecil lah. Kalau yang sekarang lagi jalan namanya Tarkam series. Kalau Tarkam kan antar kampung ya. Nah, kita lagi jalanin itu Hybrid Cup Tarkam series. Itu sih paling yang inilah, nanti seterusnya bisa mungkin nanti pas ngobrol-ngobrol bisa ada beberapa hal yang dijelasin lagi. Oke Mas, thank you Mas. Kemudian tamu kedua kita, seorang sosok yang pasti dikenal oleh siapapun pelaku e-sport yang punya akun Instagram. Dari Revival TV, kita ada Mas Irli Wijanarko sebagai co-founder Revival dan Chief Growth Officer. Selamat pagi Mas Irli, gimana kabarnya? Selamat pagi Mas Joey. Good, really good. So tell us a little bit about what's Revival TV. Oke, by the way, teman-teman salam kenal, saya Irliansyah Wijanarko, saya co-founder dan juga Chief Growth Officer dari Revival TV. Nah, Revival TV itu banyak yang nanya kayak, apa sih Revival TV? Basically, Revival TV itu kita selalu nyebutnya adalah one-stop e-sport solution, di mana di dalam Revival TV itu kita memberikan services, baik itu buat B2B maupun juga buat consumer, yang mencakup ada EO, Event Organizing, dari Revival Project namanya. Yang kedua adalah Revival TV-nya sendiri, medianya sendiri, yang dimana kita aktif di YouTube, di Instagram, di TikTok, di Twitter, and so on. Yang ketiga adalah Revival Talent Management, dimana kita punya talent-talent yang emang kita spesialisasiin buat di e-sports, ya buat jadi hostnya, buat jadi shortcasternya, buat jadi MC-nya, analis,
stuff like that. Dan yang terakhir itu adalah revival merchandising. Jadi kita selalu menawarkan bentuk service yang kita tawarkan ke baik itu klien maupun ke consumer adalah we speak e-sports gitu loh. Kita paham bahasanya e-sports dan itu kita translate menjadi event nasional kah, menjadi event dengan skala nasional kah, event turnamen kah, ataupun misalnya mencari shortcaster, mencari bakat kah, atas hal-hal semacam itu. Jadi, yes, kita actively creating something, and Revival TV juga kita consist of banyak banget orang-orang yang masih muda-muda, kreatif-kreatif, jadi kita emang selalu mencoba mendorong sesuatu yang inovatif di industri e-sports ini. Gitu. Oke, thank you Mas Yerli. So, pertanyaan saya yang pertama mungkin kepada Mas Yerli dan Mas Wiko, apa sih itu e-sport sebetulnya? Siapa dulu Siapa ini mau duluan nih? Yerli atau Mas Wiko nih? Silakan. Dari aku dulu aja. Iya, yang lebih senior lah. Gue kan lu lah bisa junior. Kalau di e-sport junior gue. Kalau dari saya sendiri, saya punya definisi e-sports bagi saya dan bagi Revival TV adalah sebuah video game yang dipertandingkan, ditonton sama orang, ada hadiahnya. That's esports. Jadi regardless mau gamenya apapun, mau cepet-cepetan main Mario Bros buat sampai finish ke speedrun kayak gitu, ataupun main Tekken, ataupun main game-game yang kesannya kayak ini game gak esports banget. But selama itu adalah sebuah video game yang dipertandingkan, ada yang nontonin dan juga ada hadiahnya yang resmi, that's esports for me. Gitu. Kalau dari Mas Wiko gimana Mas? Mirip sih, tapi mungkin gue lebih melebar ya, karena sebenarnya e-sport itu sih kata kuncinya adalah ada kompetitif sama broadcast. Jadi kalau misalkan kalian kompetitif tapi nggak ada broadcast, sebenarnya bisa sih dibikin e-sport, tapi yang membuat e-sport itu jadi gede atau bisa dinikmati banyak orang itu adalah, dan perbedaannya dengan sport atau enggak dengan game yang lo mainin di ruang keluarga gitu misalkan adalah yaitu tadi di broadcast. Makanya kita sering ada live stream buat misalkan Dota, FIFA, Mobile Legends segala macam, karena itu emang nadinya di situ gitu. Ada main game kompetitif itu berarti ada hadiahnya, ada timnya, ada segala macam, dan di broadcast. Nah cuman yang mungkin tambahan yang nggak banyak orang tahu adalah si e-sport itu sebetulnya bukan hanya player dan game aja. Jadi kalau saya ngelihatnya bahwa e-sports ini adalah sebuah ekosistem besar gitu, di mana di dalamnya itu ada industri game, ada juga industri entertainment yang gabung gitu jadi satu, akhirnya menciptakan si industri e-sport itu. Jadi yang entertainment tuh yang tadi ada broadcast, ada ada talent management, ada EO dan segala macam. Nah, yang di sisi gamenya itu adalah ada game publisher, Muntun, Riot, EA gitu yang ada game publisher. Jadi itu sebenarnya ada dua industri yang bergabung dan akhirnya jadiin industri yang lebih besar. Nah kalau udah jadi e-sport ini kan kayak entertainment itu kan banyak, ada broadcast, ada yang ke TV dan segala macam. Jadi unsurnya tuh jadi makin gede dan makin luas. Makanya banyak orang yang bilang bahwa e-sport tuh setelah startup kali ya, yang trennya startup nanti trennya bakalan ke e-sport tuh, karena itu tadi ada dua industri yang bergabung dan pasarnya jadi gede banget gitu. Secara sederhana sih seperti itu kan. Kalau Mas Wiko dan Mas Yerli kan kalau kita lihat latar belakangnya, Mas berdua kan orang yang berbobot nih dan punya kualifikasi yang lumayan luas ya. Kenapa ke e-sport? Kenapa nggak ke bidang-bidang lain gitu? First, dari saya pribadi. Kalau dari saya pribadi ini adalah motivasi personal. Kalau zaman dulu tahun 2014 saya pernah diputusin sama mantan saya gara-gara katanya main game mulu. Alasan universal. Itu motivasi lah, itu motivasi. Enggak lah. Dari kecil saya udah main game. Dari pertama kali saya punya Nintendo, kayaknya tahun 98 lah saya dibeli Nintendo. Habis itu gue ke PS1, gue ke PS2. Saya juga hardcore gamers, dulu sempat main game online kayak Ragnarok, RF, Seal Online. And then end up di tahun 2009-2010-an tuh saya end up dengan game-game yang game itu kayak e-sports banget, which is adalah Dota 1 dulu namanya. Di Warcraft 3. Nah dari sana ketika saya kuliah, saya main game terus-terusan itu udah kayak part of my lifestyle. Nah di tahun 2014 motivasinya muncul ketika saya pertama kali nonton film namanya Free to Play. Free to Play adalah film yang dirilis sama Valve, di mana itu menceritakan tentang perjalanan soal pro player dan tim juga dari game Dota 2.
Dota. Nah, itu heavily inspiring me, begitu ngeliat kayak, wah, ini emang di Indonesia tuh belum ada sama sekali tim e-sports yang bagus, yang di-manage dengan bagus. Dan saya start di sana. Saya bikin tim e-sports, saya coba dari tim kecil banget di Bandung dulu, di kamar kosan saya, ada 7 orang yang tinggal di sana, di kamar kosan saya. Habis itu, dari itu semua bener-bener barbar banget. Jadi kita bawa komputer masing-masing, kayak gitu. Nah, terus saya diputusin sama mantan saya. Dia bilang katanya kalau main game terus nggak bakal bisa ngasilin duit apa-apa, lo nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Dan dari situ saya jadi makin kayak, wah lihat aja lu ya, gue bakal bisa ngebuktiin bahwa e-sports itu can actually something. Karena gue selalu percaya bahwa ini adalah game, adalah sesuatu yang dimainkan setiap orang ketika mereka lagi capek, mereka main game. Dan selama caranya benar, gue percaya banget bahwa e-sports itu bisa jadi sesuatu yang bisa berbentuk sebagai future entertainment lah for the next generation. Nah, that's what I always believe, and that's what I always tell everybody at Revival TV, bahwa esports itu can be big in the future. Dan here we are now. Gitu. Ya. Kalau Mas Wiko, kenapa Mas Wiko masuk ke e-sport? Padahal banyak bidang. Iya, iya. Jadi kalau boleh cerita, sebetulnya Hybrid itu parent company-nya itu adalah dailysocial.id gitu. Jadi kita adalah... Bukan karena diputusin, Mas? Bukan. Oke. Tapi balas dendamnya ada. Balas dendamnya ada. Tetap balas dendam ada. Nanti saya cerita. Jadi hybrid.co.id itu sebenarnya parent company-nya itu dailysocial.id. Kalau teman-teman anak startup gitu ya mungkin kenal sih. Nah, Daily Social ini sebetulnya dulunya kan ikut berkembang bersama industri atau ekosistem startup. Jadi belum ada Gojek belum kayak sekarang, Tokopedia masih ngerintis, Bukalapak udah ada belum ya, pokoknya banyak startup yang gede sekarang tuh kita tumbuh bareng mereka gitu. Ketika mereka belum ada, kita bantu mereka untuk dikenalin ke masyarakat, dibahas industrinya dan segala macam. Nah, berjalan-jalan saya termasuk juga di sana co-founder dari Daily Social. Nah, seiring berjalannya waktu kita nambah kategori gaming. Tapi di 2 tahun kemarin kita memutuskan bahwa nih gaming ini kata Irli tadi sih bakal jadi future entertainment, bakal jadi future industry nih. Akhirnya kita pikir bahwa oh ya kini kita waktunya untuk membuat satu dedikasi situs khusus yang ngomongin tentang e-sport dan gaming. Nah, dari situlah makanya hadirnya si hybrid.co.id. Jadi misinya tuh sebenarnya sama sih. Sama ketika gue dulu ikut ngebangun Daily Social untuk ngegedein ekosistem startup, kita pengennya ikut berperan juga untuk ngebangun ekosistem e-sport gitu bersama teman-teman senior yang lain lah, ada Revival, ada GGWP dan segala macam gitu. Jadi kita pengen ngasih sumbangsi lah dengan cara kita sendiri nih, dengan artikel yang in-depth dan segala macam untuk di ekosistem e-sport. Itu yang jawaban seriusnya. Nah, jawaban yang gak seriusnya sebenarnya ada balas dendam juga. Jadi waktu gue kecil itu, gue nggak pernah punya alat game. Konsol gue nyewa di rental. PS berapa tuh, 1 apa 2 tuh. Terus game watch aja gue nggak punya dan segala macam. Nah, jadi ada pengen balas kalau sekarang gue bikin game media game kan jadinya gue kalau ada alasan, kok lu nggak kerja, aku main game terus, kan gue kerjaannya di media game, jadi gue harus main game gitu. Jadi balasnya iya, dulu nggak bisa main game karena susah aksesnya, sekarang gue udah harus beli alat game karena itu kerjaan gue gitu. Jadi gue beli konsol, beli PC, laptop, beli Switch segala macam karena itu kerjaan gue. Jadi sekarang main game untuk kerja, bukan kerja untuk main game gitu. Jadi ya gitu deh. Betul, agree. Makanya kita semua mencari alasan untuk menikmati hidup, padahal pengen main game aja. Tapi ya itu sih, tapi emang itu sih industrinya e-sport. Ya itu sih, gue juga sama kayak Eli sih, gue percaya bahwa this is the next industry gitu, setelah industri teknologi lah, mungkin fintech, mau segala macam gitu. Nah si e-sports ini di Indonesia ada the next industry yang harus kita jaga dan harus kita kembangin gitu untuk bisa jadi merangkul anak muda, menjadi job orang bisa kerja di sini dan segala macam kayak gitu. Oke, kalau industri e-sport ini sebetulnya mungkin Mas Irli yang mana aja sih? Sebesar apa sih sebetulnya industri e-sport di Indonesia? Karena ini kan Jackten ini sebagian kan untuk memperkenalkan ekosistem Indonesia ke pihak-pihak dari luar Indonesia juga ya. So, how big is this industry actually in Indonesia? Oke, jadi mungkin kalau misalnya kita ngomongin masalah numbers resmi ya, kemarin itu dari PBI Sports itu di awal tahun ini dia ngerilis bahwa di Indonesia itu ada 60 juta aktif gamers. Dan diprediksi di akhir tahun ini menyentuh angka 90 juta orang. Nah,
Itu kan tapi angkanya kayak gede-gede kecil atau gimana sih? Nah, mungkin kalau misalnya buat gambarannya, aku bisa ngejelasin dari yang udah Revival TV lakuin nih. Dan ngasih gambaran ke perbedaan antara 4 tahun lalu sama sekarang. Oke, so Revival TV 4 tahun lalu tuh kita starting out with 7 orang atau 8 orang di kantor kita. Dan dulu di tahun 2016 akhir itu, ketika kita nonton pertandingan e-sports, itu peak concurrent viewers-nya itu cuma nyentuh angka 500 sampai 2.000 orang. Unique viewersnya juga cuma 5.000 sampai 10.000 orang. Jadi dulu itu untuk menjadi organisasi e-sports, buat mereka mencari sponsorship itu susahnya minta ampun, karena turnamen segede apapun yang nonton cuma 10.000 orang, dan gimana caranya bisa balik modal ke sponsorship kan. Nah, di 2017 ketika masuk mobile games ke Indonesia, dan itu semua hal mulai berubah. Mulai berubahnya kenapa? Karena tadinya peak concurrent viewers itu cuma nyentuh angka di 2.000 sampai 5.000, tiba-tiba dia loncat. Dari 500 sampai 2.000, tiba-tiba dia loncat peaknya. Tiba-tiba loncat menyentuh angka 10.000 peak concurrent viewers. Tiba-tiba unique viewers nyentuh angka 50.000 sampai 100.000 viewers. Dan player base-nya, dan mungkin dulu pernah ingat di tahun 2017 juga ada iklan kayak AOV 7 miliar gitu kan. Nah, itu juga mungkin itu juga yang membantu untuk mengenalkan bahwa main games itu bisa actually dapat 7 miliar ya. Nah, dari sana daily active users-nya game-game ini, terutama game mobile, itu meledaknya luar biasa. Dari angka ratusan ribu active users per hari, sampai di atas angka 5 juta daily active users per hari hanya dalam waktu kurang dari setengah tahun. So, di tahun 2017 tengah-tengah, atau di tahun 2017 tengah-tengah, itu sudah menyentuh angka lebih dari 5 juta daily active users. Tahun 2018 dia nambah lagi, 2019 dia nambah lagi. 2020 keluarlah liga yang profesionalnya, liga yang benar-benar dirangkum, dikemasnya secara profesional, dan ada dibilangnya liga franchise, di mana kalau mau masuk liga tersebut mesti bayar 1 juta US dollar. Imagine, sebuah liga e-sports, sebuah liga orang main game di handphone, untuk bermain di liga utamanya, orang harus bayar registration fee-nya adalah 1 juta US dollar atau 15 miliar. Itu adalah sesuatu yang nggak kepikiran dalam waktu 4 tahun lalu. Dan sekarang, peak concurrent viewersnya untuk kemarin, rekornya di Indonesia adalah MPL Indonesia di Grand Final ya, yang menyentuh peak concurrent viewers di angka 2,8 juta orang yang menonton saat bersamaan. Dengan unique viewersnya ditaksir sekitar 8 sampai 14 juta orang yang menonton unique viewersnya. So, angka tersebut itu growing terus. Dan ditambah dengan kondisi COVID sekarang ini semua orang makin punya akses banyak ke e-sports, makin punya akses banyak ke mobile phone, di mana di mobile phone itu mulai banyak game-game yang dioptimisasi agar kita bisa main easy to learn, siapapun bisa belajarnya cepat, and then mereka bisa main itu bersama teman-temannya. Ketika mereka merasa tantangannya mereka kurang buat bermain bersama teman-temannya, then they can go for the next level. Nah, jadi orang-orang di sekarang udah ada ratusan tim e-sports yang bermunculan, atau bahkan ribuan kali orang yang mengklaim bahwa kita punya bisnis tim e-sports. Dari Sabang sampai Merauke di seluruh Indonesia, mereka starting to create e-sports team. Dulu nggak lebih dari 40 atau 50 tim kali. Dan yang benar-benar secara profesional cuma kurang dari 20 tim yang di manage secara profesional. Iya. Sekarang banyak banget tim-tim yang muncul baru-baru. Dan mungkin Ini, juga gue ini sesuatu, sorry saya potong Mas. Ini sesuatu yang saya lihat ini di media sosial saya, LinkedIn saya, sama Instagram, Facebook semua, hampir setiap minggu ada 3, 4, 5 organisasi e-sport baru. Yes. Apakah ekosistem kita sustainable untuk sebanyak ini new player nih? Mungkin Mas Wiko bisa kasih input di sini. Sebetulnya kalau untuk lihat si pasarnya sih sebetulnya kita masih kayaknya kita masih belum apa-apa sih. Maksudnya pertumbuhan yang tadi tuh Irli bilang ada pertumbuhan tim segala macam itu sebenarnya masih ruang geraknya masih gede sih menurut saya. Okay. Yang pertama adalah kalau lihat dari sisi bisnis ya, kita lihat misalkan kayak dulu tuh startup muncul terus dapat investasi dan segala macam. Kalau kita bandingin sama itu karena tech related ya, kita bisa mengacak ke sana gitu ya. Organisasi e-sport gitu ya, organisasi tim as a organization gitu yang dapat investasi di kita kan sebenarnya masih dikit gitu. Kita mungkin bisa bilang baru 3 sampai 5 lah yang came up ke public, sebenarnya baru 1 EVOS kemarin, dan itu investasinya langsung
boom 2 kali round dan gede loh. Maksudnya jumlah untuk segitu tuh di dunia tech startup aja udah gede. Ini dunia e-sport yang baru itu udah gede banget gitu. Mungkin ada beberapa lah tim yang saya juga tahu dia udah ada backup investmentnya gitu. Nah kalau dari sisi bisnis kan itu masih baru 1 gitu ya, baru 5 lah ya, itu masih banyak banget yang as a business bisa berkembang terus gitu. Terus belum lagi IEO, belum lagi medianya, belum lagi sekarang TV juga baru berapa sih, baru 2 apa 3 lah yang mulai acknowledge gitu bahwa e-sport bagus nih, gede nih audiensnya nih segala macam gitu. Terus layanan streaming juga baru 1 ya, yang kayaknya 2 deh, MNC sama video yang mulai encourage gitu untuk ada konten-konten. Jadi masih jauh banget sih as industry gitu. Jadi untuk yang apa namanya tim-tim yang baru datang ya nggak mudah gitu buat mereka, tapi ya kalau mereka serius dan menjadi organisasi yang solid gitu ya, dalam artian ya lu kalau mau bikin company, e-sport company ya benar-benar bikinnya e-sport company, bukan hanya tim hura-hura doang gitu. Itu masih gede banget sih. Dan kita ini kan sebenarnya penetrasi mobile, penetrasi internet kan highest in Southeast Asia ya. Dan apa namanya revenue gamenya juga diprediksi juga paling tinggi nih di Asia gitu. Jadi dari sisi gamingnya tuh gede banget. Terus nanti ada audiens dan segala macam, ada entertainmentnya ya makin gede. Jadi masih gede, masih inilah kita masih di awal nih, masih belum take off sih kalau menurut saya. Jadi ya orang mungkin kayak bosen nih e-sport terus bosen nih apa turnamen terus ya, namanya juga industri yang mau berkembang kan biasanya naik secara cepat, terus nanti ada penyesuaian, terus nanti naik lagi, ada penyesuaian segala macam. Jadi mencari-cari bentuk. Jadi kita nikmatin aja sih pertumbuhan ini gitu, karena masih terbuka lebar lah. Kalau dari Mas Irli dan Mas Wiko, apa sih membuat e-sport berkembang secepat ini di Indonesia? Satu faktor mungkin karena pandemi dan COVID, jadi semua di rumah. Tapi sebelum itu pun kan indikator perkembangan masif sudah mulai terlihat. Yes. Apa kuncinya? Like, why is e-sports growing so big globally? Tapi secara spesifik, why Indonesia? Kenapa Indonesia? Oke, pribadi kalau dari saya, ini karena culture fit. Nah, ini saya selalu bilang bahwa kenapa sih di Indonesia itu e-sports meledaknya gitu banget? Karena itu culture fit. Nah, kebetulan saya pernah tinggal juga di Perancis selama setahun, dan saya pelajarin juga culture di sana. Nah, orang-orang di Eropa, North America, itu mereka punya kesamaan kalau misalnya berhubungan sama games ataupun segala macamnya. Mereka hanya bermain games di PC. PC itu adalah platform mereka untuk kerja ataupun main games. Mereka itu membagi kehidupan sosial dengan kehidupan pekerjaan, kehidupan profesional. Orang Indonesia dan orang Eropa sama anak itu mereka punya kebiasaan untuk into sesuatu yang I'm good at one thing and then mereka detail it. That's why mereka suka grinding lah bahasanya. Orang Indonesia kita suka sesuatu yang instan. Orang Indonesia tuh nggak suka capek. Orang Indonesia tuh maunya semua segala macamnya itu instan dan nggak ada ribet-ribetnya. That's why hanya di kita aja konsep pembantu rumah tangga itu ada, yang maksudnya jadi hal yang lumrah dan normal. Nah, orang Indonesia itu juga adalah orang yang sangat-sangat tidak punya perencanaan yang bagus. Dalam artian mereka kalau mau pergi jalan-jalan semuanya spontan. Kita suka nongkrong, kita suka bersama-sama. Semangat kita, forte-nya kita orang Indonesia mengambil dari quotes dari CEO Gojek di salah satu video di YouTube. Dia bilang bahwa kekuatan utama Indonesia adalah gotong royong. Kita suka ngumpul bareng-bareng. Nah, that's why kita suka ketika kita ngumpul bareng-bareng kita butuh activity. Nah, activity kita ketika lagi nongkrong itu selama ini adalah kalau nggak ngobrol-ngobrol, nyanyi-nyanyi, ngegibahin orang. Gitu kan? Nah, selama ini seperti itu. And then tiba-tiba muncul lah game e-sports yang available di handphone. Yang tadinya game-game e-sports seperti Dota dan juga Counter-Strike, mereka hanya bisa dimainkan di komputer, dan itu mengambil waktu sekitar 1 jam, tiba-tiba muncullah game yang hanya dalam 15 menit bisa selesai. Learning curve-nya gampang. Semua handphone bisa memainkan game tersebut. Dan itu menjadi sebuah activity baru bagi tongkrongan-tongkrongan itu, bagi anak-anak ini. Dimulai dari anak muda, mereka jadinya mencoba untuk bermain game e-sports. Sama halnya mungkin, dan ini tuh masalah pasar aja, kecocokan sama pasar. Buat kasih gambarannya kayak gini, kalau kita ngomongin olahraga kriket itu di India massive,
pemain kriket di India itu bisa dianggap kayak pahlawan atau bisa dianggap kayak superstar lah di India. Tapi di Indonesia kita nggak tahu kriket itu apa. Kayak saya aja nggak tahu rulesnya seperti apa. Nah, hal yang sama berlaku sama e-sports di Indonesia. Di e-sports Indonesia menjamur begitu besarnya, kita menjadi juara dunianya. Jadi kita punya kebanggaan sendiri bahwa Indonesia kan over proud ya. Kita punya sesuatu yang kita bisa banggakan. Kita juara dunia di PUBG Mobile, kita juara dunia di Mobile Legends, kita juara dunia di Free Fire, kita juara dunia di game zaman dulu Point Blank, kita juara dunia di IO-Dance, FIFA kita juga nonjok ke atas. Maybe, or just maybe, kalau zaman dulu yang dianggapnya keren banget adalah negara yang bisa menang Piala Dunia sepak bola, di masa mendatang olahraga atau bentuk kompetisi yang paling bergengsi adalah e-sports, dan kita adalah orang yang mempunyai spot paling tinggi gitu loh. Kita punya potensi paling tinggi untuk menjadi juara dunia ini. Itu yang bikin di Indonesia e-sports itu benar-benar berkembang bagi kita. Oke. Kalau dari Mas Wiko ada yang mau ditambahkan mungkin? Ya sih, satu hal yang nge-boost itu adalah mobile sebetulnya. Kita kan Indonesia kan mobile first ya, dikenal sebagai negara yang orangnya tuh we skip PC gitu. Dari dulu teknologi yang ada itu PC kita lewat lah langsung ke mobile gitu, dan semua orang mobile ke PC mungkin nggak semua orang punya, tapi perangkat mobile kita punya. Ini Dan karena itu faktor juga, ekonomi saja atau faktor kemudahan? Disokong oleh sama industri handphonenya sendiri, industri gadgetnya kan launchingnya tuh gila-gilaan loh. Kalau nonton YouTuber luar gitu ya, mereka kan jarang bahas kayak Infinix, Oppo dan segala macam gitu. Padahal rajanya untuk di sini itu adalah mereka gitu. Bahkan dulu Advan aja merek lokal tuh paling juara gitu. Nah, mereka kan bikin semakin affordable gitu, speknya semakin tinggi, harganya semakin murah, dan itu menjadi akses yang paling gampang banget gitu buat orang Indonesia untuk bermain game gitu. Dan ketika itu jadi kompetitif, orang kita kan suka tuh ya, seperti yang Iril tadi bilang gitu, culture fit. Jadi kita suka bangga kalau achieve something gitu, kita bisa nge-share, kita bisa pamer lah ya, dalam tanda kutip pamer yang positif gitu. Nah yang kayak gitu jadinya nge-support banget gitu. Tapi memang yang paling data yang bisa kita tarik itu ya emang mobile sih, dan itu berkat salah satu game yang tadi itu yang masuk turnamen utamanya mahal banget, itu ya gara-gara dia langsung nge-boost si e-sport yang dulu sebenarnya kayak PC, Dota kita udah lama, Point Blank udah lama, CSGO udah lama gitu. Cuman ketika itu hadir dan jadi kompetitif dan ditonton banyak orang, itu nge-boost banget. Akhirnya beberapa game belakangan lah kayak Free Fire, PUBG, terus nanti sekarang Wild Rift itu jadi keangkat semua karena ya kita memang dari mobile-nya itu langsung nge-boost banget gitu. Okay. Gitu. Dan juga ini sih mungkin juga karakter yang tadi pertama itu, yang kedua adalah karakter brandnya juga, yang sportnya itu kita brandnya kan spendingnya banyak juga gitu. Nah ketika sponsorin turnamen mereka butuh tempat iklan baru gitu. Ketika TV yang tradisional kurang efektif, YouTube udah lumayan mahal, mereka butuh lagi yang dapat audiensnya banyak, direct, dan langsung masuk ke kehidupan mereka gitu. Anak muda ini ya e-sport sih salah satunya gitu. Lu bisa jualan langsung di event kalau dulu ya di online, di offline, atau enggak kalau di online logo lu ada terus di stream dan itu ditontonnya ribuan jutaan orang. Jadi tingkat ke brand awareness-nya tuh nempel banget gitu di situ. Terus yang terakhir adalah shifting paradigma dari pekerjaan sih. Kalau dulu kan dari tradisional ke teknologi ya, ke startup gitu. Dulu dari PNS atau korporat pindah ke startup gitu, startup ya korporat juga, maksudnya tradisional korporat terus pindah ke korporat yang anak muda gitu, yang startup gitu, yang fleksibel segala macam. Nah sekarang muncul lagi nih salah satu pekerjaan tambahan yang bisa jadi mimpi, yaitu adalah si e-sport tadi gitu. Jadi gue bisa jadi atlet e-sport, gue bisa jadi bikin tim e-sport, gue bisa jadi CEO atau founder tim, gue bisa jadi observer, wasit segala macam gitu. Ada pekerjaan-pekerjaan baru yang milenial banget lah ya, Gen Z banget gitu, anak muda banget yang gue mau milih ini, dan itu akhirnya membuat mereka paradigma mereka berubah, dan akhirnya e-sport juga naik juga gitu, kayak gitu sih. Oke. Jadi tadi dari mas-mas berdua mengatakan ini gabungan dari faktor sosial, faktor teknologi, affordability, accessibility. Tapi selain gamenya sendiri, apa aja sih itu komponen dari ekosistem e-sport di Indonesia?
Oh, oke. Sebenarnya mungkin begini kali ya. Mungkin by the way ini suaranya masih masuk kan? Masih bagus kan? Masih, oke. Oke, sorry. Oke, apa namanya? Mungkin kalau dari kita, dari Revival TV dan aku selalu mencoba menjelaskan ke orang-orang itu seperti ini. E-sports itu punya core atau punya nyawanya, itu adalah kompetisi. And then ketika kompetisi itu tadinya berkembang menjadi dari kompetisi kecil, kompetisi kayak RT, RW atau sesama teman beda kamar kosan, ngadu FIFA segala macam. Ketika kompetisinya itu berkembang, si core nyawanya itu adalah kompetisi, sama aja kayak handphone core-nya nyawanya adalah komunikasi. Kalau batu dicolok antena di telepon bisa nelpon, itu adalah handphone. Sama e-sports itu adalah kompetisi, itu nyawanya. Dan kompetisinya berkembang, dia naik level kedua. Level keduanya itu adalah muncullah industri-industri atau company-company yang menyokong si kompetisi tadi. Sebagai contohnya, yang pertama adalah tim e-sports yang emang dia memiliki tim yang specialized buat bertanding di kompetisinya. EO yang mengadakan turnamen-turnamen kompetisi tersebut. Talent management yang dia menjadi shortcaster ataupun host ataupun analisis di kompetisi tersebut, dan juga media yang emang dia memberitakan soal hasil turnamennya, nilai jadwal match selanjutnya, apa segala macam yang masih menyangkut si kompetisi tersebut. Ketika jangan lupa. Betul, kita belum masuk ke gosipnya. Nah, ketika kita mau masuk ke gosipnya, itu kan masih level kedua tuh. Ketika mereka semua udah makin lama makin growing, makin banyak suntikan dana, makin besar lah industrinya, masuklah mereka ke level ketiga. Level ketiga itu adalah perpanjangan dari level keduanya tadi. Yang tadinya EO hanya mengerjakan event turnamen aja, EO sekarang juga mengadakan event meet and greet bersama para pemain yang main di kompetisinya. Si tim e-sports ini nggak cuma bikin tim yang untuk bertanding di kompetisinya, tapi dia juga bikin tim brand ambassador untuk mengiklankan si tim tersebut. Si media-medianya tidak hanya dia mengiklankan ngeberitain soal kompetisinya, dia juga ngomongin gosipnya, gosip si player ini, skandal si player ini, masalah apa yang dialami sama si player ini, and so on. Nah, itu level 3-nya. Itu yang lagi kita nikmatin saat ini 2020, 2021, mungkin kita masih ngomongin hal kayak gitu. Nah, tapi gue percaya di tahun 2021 kita udah mulai shifting ke level keempatnya. Nah, level keempatnya itu adalah lifestyle-nya. Nah, e-sports itu nanti bakal di masa mendatang dia bakal kita bakal ngebentuk lifestyle sendiri. Sama seperti ketika gue ngomongin kayak misalnya lifestyle-nya anak skaters itu kayak gimana sih? Anak skaters itu gaya bajunya gimana? Topinya gimana, sepatunya yang dia belanjain apa, tempat nongkrongnya gimana, lagunya gimana, itu mungkin lama makin kebentuk. Sama kayak e-sports. Soon, e-sports ini dia bakal ngebentuk lifestyle-nya sendiri. Anak-anak gamers itu kayak gimana sih? Sekarang udah mulai muncul. Kalau rambut lu warna-warni, lu ya, kalau lu bukan ya kayak saya, kalau lu bukan kalau lu nggak di e-sports, lu berarti YouTuber. Hal itu udah mulai kebentuk. Nah, dari situ muncullah tiba-tiba ada sebuah barbershop yang tiba-tiba nge-connectin antara barbershop dengan e-sports, gitu kan? Nah, makin lama lifestyle seperti itu makin kebentuk dan itu bisa menguangkannya makin banyak. Nah, that's why sekarang menurut gua, kenapa banyak banget sih brand-brand baru atau company-company baru atau orang-orang baru yang mencoba peruntungan masuk ke industri e-sports ini, karena ini adalah masa-masanya di mana mereka bisa, tanda kutip, gambling. Ketika mereka gambling masuk sekarang dan mereka akhirnya bisa grab the market atau mereka bisa mengambil porsinya mereka bisa mengintegrasikan produk mereka dengan industri ini, dan dia bakal long lasting maju ke depan, maju ke bertahun-tahun berikutnya, bahwa brand tersebut atau produk tersebut adalah produk yang relate dengan komunitas e-sports kayak gitu. Kalau Mas Wiko bagaimana? Menurut Mas Wiko apa komponen-komponen industri e-sport Indonesia saat ini? Sebetulnya mungkin mengaca pada yang tadi sih, kan tadi ada dua industri tuh, ada gaming industry kan banyak tuh, ada publisher, ada game developernya dan segala macam. Dari situ aja udah dipecah tuh banyak tuh komponen-komponennya. Yang satu lagi adalah si entertainment tadi, ada IO pun kan nggak semerta-merta tiba-tiba IO doang, di belakangnya ada orang lapangannya, ada orang stage-nya dan segala macam lah. Jadi bisa dipecah lagi gitu di situ. Dan di kompetisinya juga ada macam-macam, ada shortcaster, ada MC, ada wasit, ada segala macam. Itu komponennya tuh banyak banget tuh, dari situ aja udah bisa bikin sebuah industri yang gede banget karena komponennya banyak, job opportunity-nya itu banyak dan segala macam gitu. Cuman satu hal yang pengen ditekan itu ya growth-nya. Kalau saya sih mengaca lagi karena saya background-nya dari startup ya. Jadi saya mengacanya kayak di industri startup gitu. Industri startup kan
kita sekarang udah menikmati gelombang ketiga atau keempat lah gitu, mereka yang bikin sekarang itu. Tapi dulu tuh ketika gue masuk di gelombang kedua 2010 gitu. Dulu gelombang pertama tuh ada Plaza, apa ya, Kapan Lagi dan segala macam. Nah, gue masuk di saat-saat ketika Tokopedia, Bukalapak, Gojek lagi mau growth. Nah, 2010 itu kan sebelumnya belum ada yang tahu gitu startup tuh apa sih, apaan sih ini orang bikin bisnis kok software jualannya layanan doang gitu ya, tools, apps dan segala macam. Tapi sekarang orang udah mengerti gitu. Oh, this is a multi-billion industry gitu ya. Itu ada perusahaan unicorn gitu yang miliaran harga valuasinya udah gede banget gitu. Nah, di e-sport tuh sebenarnya sama sih, kayak kita lagi beranjak ke industri sana. Cuman perbedaannya adalah di e-sport tuh kita tuh startnya kalau dulu startup tuh dari nol ke atas gitu ya. Nah, kalau si e-sport nih kayak kita nggak dari nol banget sih, jadi kayak udah ada di tengah karena orang udah mau spending nih, orang turnamen udah hadiahnya udah miliaran gitu segala macam. Tapi di bawah-bawahnya nih ekosistem pendukungnya tuh masih nyari bentuk gitu, kayak mungkin nggak banyak organisasi e-sport yang punya PT, baru sedikit yang punya PT, terus yang dapat investment, yang good governance, yang maksudnya manajemennya dibikin rapi itu mungkin masih sedikit gitu. Orang-orang masih bikin kasarnya kayak warung lah dalam tanda kutip gitu ya. Nah, ketika duitnya udah ada tapi ekosistemnya ini tuh belum solid banget, nah kita lagi dalam tahap untuk mensolidkan itu gitu. Jadi ketika ada, saya sih mensupport ya teman-teman di e-sport dapat investment, karena ketika investment masuk itu lu sebagai company udah mulai harus rapih gitu, kayak pengeluaran harus rapi, visinya harus rapi, strateginya harus rapi segala macam. Nah, di saat itu kita akan berubah untuk menjadi sebuah ekosistem lebih profesional, jadinya lebih teratur gitu, industrinya lebih teratur, orang mau spending juga udah jelas, oh lu udah punya PT, gue bisa spending segini, pajaknya jelas, bla 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 segala macam gitu. Jadi kita tuh lagi ada di sana, mau ada penyesuaian itu. Terus masing-masing pelakunya juga udah mulai berkembang, kayak teman kita ini kan baru kantor baru, terus apa namanya baru pindah kan, jadi studionya contohnya bagus loh itu, aku udah kesana udah main, bikin barang segala macam. Jadi teman-teman yang udah jalan pun semakin berkembang gitu, IO-nya semakin solid, terus semakin profesional, medianya juga semakin tumbuh, semakin dikuatin gitu, terus apa namanya talent manajemennya juga semakin bagus, semakin profesional lah segala macam gitu. Kemarin kita dapat klien salah satu tim e-sport yang pengen branding, tapi brandingnya tuh bukan cuman kayak ngiklan doang gitu, tapi mereka brandingnya yang lebih kayak brand awareness-nya gue pengen dikenal lewat data gitu. Nah itu kan mindset yang sekarang tuh udah mulai kayak gitu, jadi sudah mulai ada evolusi berarti di industri. Ya udah mulai bergerak ke sana, karena ya tadi sih semakin besar industri dalam tanda kutip, uangnya semakin besar gitu, kita kan semakin dituntut untuk profesional. Nah, ketika untuk semakin profesional kan kita harus juga berkaca pada perusahaan-perusahaan apa namanya ya profesional lain gitu, misalnya kalau nggak startup ya mungkin perusahaan korporat yang good governance lah, kayak misalkan lu mau spending, mau iklan harus jelas, tujuannya apa, brand awareness-nya gimana, dampaknya apa segala macam. Jadi perhitungan KPI, ROI-nya udah semakin, beberapa komponen di e-sport sekarang itu sudah semakin mikir ke sana gitu. Jadi ya bisa jadi sehat, maksudnya itulah yang menyehatkan si industri gitu ya. Jadi di sisi entertainment-nya juga rame tuh, gosip-gosip dan segala macam. Tapi di sisi lainnya tuh yang manajerial lah kasarnya, manajemennya juga semakin baik gitu. Jadi ketika itu klop ya kita berharap sih nggak cepet sih ya, mungkin 3 atau 5 tahun gitu ya. 3 tahun sih itu positif, optimis banget gitu, kita si e-sport kita tuh semakin solid dan bisa ngasih bukti kepada gue. Jujur teman-teman gue ini sih banyak yang ragu gitu, e-sport mah paling juga booming doang terus tutup gitu segala macam. Nah, ketika kita itu suatu kita semua ngalamin pasti di e-sport. Ya pasti. Bahkan ada juga teman-teman yang di industrinya sendiri gitu udah ngomong kayak, aduh gue udah bosan, ini nggak kemana-mana gitu kan, dalam tanda kutip gitu. Tapi ketika semuanya menjadi lebih profesional, KPI-nya juga jadi jelas gitu ya, kayak viewers kah, atau engagement kah, atau conversion kah gitu segala macam. As a business itu semakin solid, dan mungkin ya 3 atau 5 tahun ke depan kita udah jadi industri yang mungkin menyaingi industri teknologi, atau mungkin menyaingi industri F&B, nggak tahu sih. Terus tadi juga entertainment juga kan, itu juga bisa kayak fashion dan segala macam, itu juga jadi nambah lagi nih, nambah elemen. Kalau kita bicara entertainment, ini sorry saya potong karena siap. Ini kan tema acara ini kan Jakarta Content Week kan. Seberapa besar sih peranan konten di industri e-sport, dan apa aja sih kontennya? Karena yang paling
yang paling umum mungkin dikenal oleh player-player dan gamer itu kan streaming. Tapi kan konten bukan hanya terbatas di situ saja ya. Kayak misalnya saya salah satu pembaca setia Hybrid, itu kan konten dari level yang berbeda juga. Iya. Sedangkan kalau Revival ada Planet Esport, itu konten juga, tapi beda lagi sudutnya. So, how important ini? Seberapa penting konten sih bagi perkembangan e-sport ini? Oke, dari siapa dulu? Dari aku ya? Silakan. Oke, dari aku. Oke, nah kalau menurut aku ya, seberapa penting sih konten ini? Nah, konten inilah yang nge-flip e-sports di Indonesia. Tadinya e-sports itu masih sebatas kayak tanda kutip biasa-biasa aja, jadi sesuatu yang luar biasa banget. MPL Indonesia season pertama yang tahun 2018, di mana itu pertama kalinya di Mall Taman Anggrek ada orang banyak banget. Itu selama 3 hari kita ngadain, itu ada 86.000 orang yang datang trafiknya ke mall itu selama 3 hari. And then itu rame parah, tapi gimana bisa sampai ngebawa segitu ramenya? Karena itu untuk pertama kalinya di Indonesia kita ngebikin sebuah konsep event yang dibarengi dengan konten. Yang kontennya itu bukan cuma konten sih ngomongin si turnamennya, tapi kita datang ke rumahnya Just No Limit. Just No Limit perjuangannya dia kayak gimana. Kita datang ke rumahnya beberapa player-player yang lain-lainnya lagi. Oh si player ini dia progressionnya kayak gini, dramanya kayak gini sama orang tuanya. Mereka yang hal apa yang udah mereka korbanin untuk si e-sport ini semua segala macamnya. Dan para pemain-pemain game para pemain si MPL ini pada zaman dulu, mereka suka bikin konten di YouTube mereka masing-masing. Nah, itu yang bikin audience ataupun fans-fans di rumah, mereka mempunyai keterikatan emosional sama para orang-orang ataupun influencer-influencer ini, termasuk ikatan emosional sama gamenya. Nah, ikatan emosional tadi yang bikin seseorang yang tadinya hanya seorang penikmat menjadi seseorang yang loyal. Orang yang loyal ini, dia bakal ngajakin teman-temannya lagi buat nonton e-sports yuk, nonton e-sports yuk, nonton e-sports yuk, nonton e-sports yuk. Yang tadinya orang-orang yang misalnya hanya bermain kasual di kantor ketika lagi jam istirahat, lama-lama dia ngelihat kontennya si Just No Limit, dia ngelihat kontennya sini, atau temannya bilang, lo tahu nggak sih Just No Limit kemarin baru beli mobil Ferrari? Hah, apaan sih? And then dia buka ke YouTube-nya, dia nonton YouTube-nya 1 atau 2, dan dia jadi punya ikatan emosional kayak, oh, dia bisa ngelakuin kayak gitu, dan dia ngasih share tips-tipsnya semua segala macam. Ini orang baik juga ya, and then dia bakal ngepromosin hal tersebut. Itu yang akan menjadi chain reaction. Itu yang akan menjadi yang ngebikin e-sports itu lama-lama dia makin lama makin gede. That's why Revival TV, salah satu bentuk core produk kita adalah konten. Planet Esports salah satunya. Tapi nggak cuma itu doang, kita juga ngelakuin beberapa macam konten-konten lainnya seperti post Instagram, post artikel, kita juga kemarin baru meluncurin platform baru juga, Revivalpedia dan segala macamnya. Kalau kita sadar, e-sports itu nggak cuma masalah kompetisinya doang aja sekarang. Sekarang itu juga udah nge-expand ke mana-mananya, udah ke yang lain-lainnya. Kalau kita ngomongin masalah streaming doang, yes, streaming do helps lot of players. Streaming itu mereka masuk ke Indonesia dengan membawa a lot of cash money. Bahkan di tahun 2018-2019 ada tren di mana para pro player ini dibayar gajinya melalui live streaming. For example, mereka gaji pokok dari timnya adalah 10 juta, dan digaji sama live streaming platformnya itu adalah 40 juta, atau 50 juta, atau bahkan 100 juta selama sebulan. Tapi yang bisa mencapai level itu berapa persen dari semua orang yang streaming? Apakah ini suatu income yang viable atau hanya bagi kasus khusus aja? Nah, begini, mostly itu adalah beberapa orang, enggak semuanya, hanya kebanyakan top heavy. Seperti nature-nya sebuah kompetisi, nature-nya sebuah kompetisi itu adalah top heavy, di mana orang yang emang mempunyai talenta paling tinggi ataupun punya skill paling tinggi, ya mereka bakal bertahan di atas. Nah, si live streaming ini pertama kali mereka masuk ke tim-tim paling top di Indonesia. Mereka nge-acquire tim esports 1, esports 2, esports 3, esports 4, dan dari tim esports tersebut mereka dibilang kayak gini, oke, tim, for example, gue ngomongin kayak EVOS lah. Oke, EVOS kita kerjasama sama EVOS. Nanti semua player EVOS bakal streamingnya di salah satu live streaming platform kita ya. Dan dia bakal live streaming pemain-pemainnya di sana dengan ada hitungan rate-nya. Oke, player kalian bakal streaming di sini setiap 1.000 viewers, sekian dana yang akan kita bayarkan ke kalian. Setiap 5.000 viewers, kelipatan 5.000 viewers average itu bakal kita naikkan lagi rate-nya, kita naikkan lagi, dan itu bakal duitnya dipakai di split untuk kebutuhan si timnya dan juga kebutuhan si players-nya.
So dua-duanya bisa hidup dari uang live streaming tersebut gitu. Oke. Kalau Mas Wiko saya mau tanya satu, mungkin karena Mas Wiko di background-nya di startup ya, tapi Mas Irli kalau ada ini masuk aja jawab juga nggak apa-apa ini. So, kalau kita bicara pengembangan e-sport Indonesia, dan saat ini kan banyak juga yang mulai melirik ya. Apa sih bentuk fase berikut perkembangan e-sport di Indonesia menurut Mas Wiko dan Mas Irli mungkin? Baik, kalau ada investor mau datang nih dari luar, mungkin dia lihat ini Jakarta Content Week ini, dia jadi inspirasi. Saran Mas Irli atau Mas Wiko adalah kemana dia masuk seharusnya? Apakah dia invest ke tim? Apakah dia invest ke revival atau hybrid? Pasti mau lah, nggak nolak. Atau apa di titik mana orang bisa masuk ke e-sport yang bukan hanya ikut membanjiri dengan adanya tim dan organisasi aja? Kalau coba Mas Wiko dulu deh. Mas Wiko mungkin. Oke. Mas Wiko Kalau ini sebenarnya pertanyaan yang sama gue tanyain juga ke beberapa investor yang gue pernah ketemu investornya EVOS tuh waktu itu di kantor. Terus grup kita juga kan sebenarnya GDP juga ada yang nawarin ke mereka lah. Saya pengen tanya gitu. Sebenarnya apa sih yang investor lihat gitu sebenarnya yang dari si e-sport ini? Sebetulnya mirip-mirip kayak balik lagi ya kita ke perusahaan teknologi gitu. Jadi kita harus mikirin selain matrix gitu ya, kita harus mikirin bahwa lu kalau dapat sederhana itu gini, lu kalau dapat investment lu mau apa sih si timnya gitu. Itu pertanyaan itu tuh harus make sense di investor bahwa lu bakal growth gitu, lu bakal berkembang, lu bakal mungkin nambahin lini produk, lu bakal mungkin punya strategi melebarkan timnya atau enggak wilayah gitu, misalkan kayak lu sekarang di Bandung, nanti mau meluas ke Indonesia, habis Indonesia mau meluas ke Thailand, Philippines, Southeast Asia atau ke yang Asia yang lebih luas lagi. Jadi yang dilihat tuh adalah strateginya lu ketika my investment itu sebetulnya buat apa sih investor gitu, buat dikemanain aja sih gitu. Jadi kayak jawabannya nggak hanya bisa kayak ya kita mau bangun gaming house bla itu kan cost ya, maksudnya ya habis gitu, atau enggak kita mau bikin alat stream yang lebih bagus, studio yang lebih bagus ya, tapi lebih ke as a company what would you do with my investment gitu. Jadi apakah kalian mau mengembangkan di perusahaan atau mencari lini revenue baru atau berkembang secara regional. Jadi hal yang sekarang sih yang masih dilihat tuh itu sih. Jadi nah itu turun lagi ke matrix kayak misalkan kayak berapa sih mungkin ada sosial media, tapi ada engagement. Kalau misalnya ada yang datang ke Mas Wiko nih minta input. Mas Wiko, saya mau invest X juta dolar. Oke. Where should I go? Mas Wiko bilangnya suruh kemana? Pendapat Mas Wiko? Kalau saya lihat karakter investornya dulu, sama kalau orang nanya sarap ke saya, misalkan kayak lu suka yang apa? Kalau misalkan lu suka big bet di yang jauh ke depan, mungkin lu bisa ke payment. Kalau di sarap ya, atau enggak kalau lu yang mau cepat, lu mungkin bisa ke e-commerce langsung kan jualan dapat gitu. Walaupun sebetulnya umurnya juga harus panjang karena kan promosinya gede. Nah, tergantung sih kalau si investornya. Kalau lu mau yang cepat apa yang mau long term investment gitu. Terus lu mau yang lokal atau mau yang langsung regional gitu. Misalkan kalau regional kan salah satunya mungkin untuk Indonesia lah. Yang kalau dia mau masuk ke Indonesia maksudnya gitu. Ini maksudnya tuh kedepannya si timnya tuh setelah Indonesia mau kemana lagi atau memang mau yang fokus di Indonesia investornya. Jadi kan itu akan ngaruh ke timnya kan. Timnya lu harus lihat apakah dia punya cabang nggak sih di luar dan segala macam gitu. Yang tergantung itu si investornya. Kalau misalnya kalau mulai cepat ya lu cari aja yang followernya banyak. Dari situ kan langsung dapat klien, langsung perputarannya cepat kan, revenue langsung. Jadi karena dengan semakin audiens semakin besar, klien kan brand lah, kasarnya brand semakin tertarik gitu. Tapi kalau misalkan lu mau yang manjang, lu cari yang misalkan mereka bakal berkembang ke regional gitu. Kayak misalnya sekarang punya di Indonesia udah itu kuat. Itu berarti tim atau platform atau apa bentuknya? Itu yang tim ya. Atau satu lagi ada karakter yang misalkan kalau lu investor heavy on technology, ya lu investnya ke platform. Di Indonesia udah banyak lah teman-teman, ada ESPL, ada Yamisok, ada IVPL, ada GGWP juga bikin. Metaco juga sekarang udah persiapan kayaknya mau bikin tuh ada e-sport platform lah kayak turnamen challenge gitu. Nah, kalau lu yang tech heavy ya investmentnya ke tools gitu. Apakah tools analitik mungkin nanti ada dan segala macam. Tapi kalau saya sih, kalau impian saya gitu di e-sport itu sebetulnya
saya pengen mengawinkan, saya kebayangnya tuh gue pengen mengawinkan antara teknologi, startup, dan e-sport gitu, not just entertainment. Jadi gue tuh berharap di ekosistem e-sport Indonesia itu bakal hadir kayak tools data analitik untuk tim e-sport. Jadi kasih bantuan buat coach untuk memutuskan sesuatu berdasarkan AI, machine learning, or something like that lah. Jadi gue tuh pengen mengawinkan itu. Jadi kalau ada yang ke saya nanya, gue pasti mengarahkan cari aja yang heavy, yang punya visi di teknologi gitu. Jadi mungkin gue bakal ngarahin ke sana karena kalau yang tadi itu ya di luar yang itu lebih ke entertainmentnya sih, karena gue kan nggak terlalu ini, mungkin Mas Cili bisa ngasih masukan. Kalau Mas Yeli mungkin sudut pandangnya berbeda karena backgroundnya beda. Kalau ada yang datang ke Mas Yeli bilang, Mas saya mau invest nih X juta $, Mas Yeli bilangnya itu bidang apa di Indonesia? Oke, mungkin setuju juga sama Mas Wiko. Setuju juga sama Mas Wiko, either dia pengen dilihatnya sebagai apa investment, ya pengen yang di depan layar atau di belakang layar. Mungkin kalau di depan layar adalah dia bisa masuk ke 3 hal yang lagi sangat tanda kutip lagi hot lah sekarang. Platform, yang kedua adalah tim itu termasuk juga kalau misalnya buat talent, YouTubers, influencers, semua segala macam juga bisa masuk sana. Sama yang ketiga adalah ke medianya, kayak ke Revival, ke Hybrid, ke GWP, itu segala macam, karena di media kasarnya mereka akan go along terus, walaupun game udah mati, media tetap bakal ada. Itu yang kelihatan di depan. Yang di belakang layar, yang dia kayak, gue nggak perlu ketahuan gue nginvest sesuatu, dia bisa go ke arah misalnya payment gateway, ataupun misalnya belanja isi top up coin apa semua segala macam, itu a huge business. That's a huge business. Karena banyak banget orang yang bikin top up yang kayak sesimpel mereka tuh ribet pembayarannya, pengen bayar pakai pulsa. Anak-anak di luar kota Jakarta misalnya, atau di luar kota-kota besar, mereka main game, mereka pengen top up, tapi mereka mesti capek banget jauh-jauh masih Kingdom Hearts. Gue cuma punya cash, gue nggak bisa nge-transfer secara digital, gimana nih caranya? Nah, ada orang-orang yang menjadi perantara di antara orang-orang ini, dan itu sebenarnya uangnya sangat-sangat luar biasa gede, cuma itu nggak kenotis. Oke. Salah satu ini juga kita pernah juga bahas tuh teman-teman yang ini, kalau lagi live stream kan ada yang support money segala macam gitu ya, ada donasi atau gitu, donasi lah. Kayak traktir, saweria segala macam, itu there's huge business gitu di China, di Korea, di Jepang tuh gede banget sih. Dan itu gede banget. Udah mulai kerasa tuh, banyak yang pakai dan segala macam gitu. Dan itu salah satu yang bisa jadi ladang investment juga gitu, karena itu growth-nya gede banget. Itu baru di Indonesia, ntar kalau dipindahin ke negara lain udah enak banget sih gitu. Oke. Ini kita sudah mulai ke akhir waktu, masih ada sekitar 4-5 menit lagi. Mungkin saya ada beberapa pertanyaan pendek nih. Kita ngomong skala aja nih. Di skala 1 sampai 10. Kira-kira di manakah perkembangan e-sport Indonesia saat ini? Waduh, sulit nih. Kalau gampang bukan di sini Mas carinya Mas. Enggak, kalau hybrid nggak bisa. Kalau gue sebagai hybridnya nggak bisa pendek. Jadi harus gue lalu menjelaskan itu. Oke. Dan more or less-nya aja di mana Mas? Apa? More or less-nya aja kira-kira di skala mana nih? Kalau gue masih di bawah 5 ya, karena gue berharap yang tadi gue bilang sih, karena kita tuh uangnya udah ada, tapi sebelumnya di dalamnya itu masih merapihkan gitu. Jadi gue masih di bawah 5 ya, mungkin 3 atau 4 lah gitu. Jadi gede gitu gede, tapi sebetulnya masih banyak yang harus dirapihin gitu. Which means actually potensinya masih lebih gede lagi sebetulnya. Oh iya, jelas. Maksudnya ini aja belum rapi aja udah segede gini gitu ya, apalagi kalau udah rapi gitu. Bisa double, triple. Kalau di saya setuju juga sama Mas Wiku, masih di bawah 5, mungkin di angka 3 sama 4, karena saya percaya banget bahwa e-sports itu adalah industri yang potensinya gede banget. Sama kayak misalnya kita ngomongin kayak industri komik ataupun anime di zaman tahun 90-an awal, mungkin nggak segede sekarang, tapi itu komik dan anime itu growing up with their audience. Kita yang sebagai anak kecil, kita growing up baca komik, kita growing up baca nonton anime gitu, for example. Dan ketika kita udah dewasa, kita memaklumi hal tersebut dan kita mengkonsumsi hal tersebut. Sama kayak e-sports. Potensinya baru bakal terasa nanti for the next 10 years atau 15 tahun dari sekarang, ketika orang-orang yang tadinya main e-sports di bawah umur 18 tahun, mereka udah pada mulai dewasa, mereka udah pada mulai mempunyai daya beli dan segala macam ya. E-sports nggak cuma
perkara masalah exposure dan juga penonton di liganya tersebut. Bukan cuma perkara masalah orang yang mainnya lebih banyak atau enggak. Yang main daily active users-nya mungkin turun, tapi daya belinya bakal jauh lebih tinggi. Itu hal yang terjadi di Dota 2. Dota 2 nembus angka prize pool-nya 40 juta US dollar, padahal pemainnya kurang dari 600.000 orang setiap harinya kalau dibandingin sama game yang lain gitu. Oke. Siapa dulu? Mas Wiko dulu deh. Kalau Mas Wiko entah bagaimana punya power untuk mengatur semuanya di e-sport Indonesia. Apa yang akan Mas Wiko lakukan untuk next step perkembangan e-sport Indonesia? Waduh, gila. Kayaknya sih mungkin ini klasik sih ya, dan gue juga sebelumnya nggak terlalu suka sih ini. Mas Yeli udah mulai mikir nih, saya nanya dia juga abis ini. Ini salah satu bidang yang sebetulnya gue nggak terlalu suka ya, yang karena berhubungan dengan legal stuff, boring stuff lah. Tapi mungkin regulation sih, mungkin itu salah satu pondasi yang ya kita berkaca pada sport tradisional lah gitu ya. Karena sport tradisional itu ada regulasinya, kayak misalkan nih NBA dan FIBA sebenarnya regulasinya beda, tapi masing-masing punya regulasi. NBA regulasi yang entertainment regulation lah kasarnya dalam tanda kutip, FIBA yang regulasinya tradisional gitu. Nah di kita tuh sebenarnya belum ada standar regulasi yang disepakati sama semua orang gitu, semua pelaku gitu, bahwa kontrak tuh standarnya gimana sih, kompetisi itu kemarin aja ada yang kompetisinya close competition, semua orang pada ribut, padahal kan ya nggak apa-apa ya, kalau ada yang mau ya jalan-jalan aja gitu, kita bisa belajar dari situ gitu kan, padahal nggak bagus nih di sini, bagusnya di sini kayak gitu, jadi nggak perlu terlalu diributkan gitu, dicoba aja gitu. Nah ya itu standar itu kayak kompetisi gimana, IO gimana, media juga gimana, jadi mungkin itu sih yang kalau yang bakal gue usahakan pertama kali kalau gue punya power gitu ya. Oke, Mas Yeli, pertanyaan yang sama? Sama, oke. Kalau dari saya yang udah pasti setuju juga sama Mas Iku juga, regulasi. Regulasinya kenapa? Karena sekarang powernya setiap game itu masih dimonopoli sama developernya sendiri. Developer itu mempunyai power terlalu kuat buat ngatur segala macam ekosistem yang ada di dalam game tersebut. Emang mereka juga mempunyai IP-nya, emang mereka adalah pemilik IP-nya. But the idea is seharusnya ada lembaga atau siapapun payungnya yang menjaga orang-orang di bawahnya, para playernya, hak-hak konsumennya semua segala macam ya, dimana konsumen misal ataupun playersnya juga bisa dilibatkan untuk membuat regulasinya, transfer window-nya gimana aturannya dan segala macamnya. Jadi powernya itu nggak fully di developer, karena developer bisa tiba-tiba aja anak-anak ini udah pada invest waktu, duit apa semua segala macam buat kembangin skill di salah satu game, tiba-tiba bisa hilang gitu aja karena developernya ngilang. That's it. Oke. Kalau gitu ya kita beruntung sih, karena kalau nggak salah kita udah punya seminimnya 4 atau 5 induk organisasi sih yang lagi bikin regulasinya. Nggak tahu kapan kelarnya tapi tapi udah mulai kelihatan sih. Tayaknya udah mulai lebih clear. Apalagi semua ini udah mulai bergabung ya, FEI, AFKI, IESPA, PBSI sudah mulai lebih koordinasi sekarang. Kalau gitu kita kayaknya sudah sampai ke akhir acara ini. Sebelum kita pisah, saya mau tanya Mas Yeli satu terakhir. Mas Yeli, itu tadi kan Mas Yeli bilang dulu mantannya mutusin karena bilang nggak akan dapat apa-apa di e-sport. Mantannya sekarang ngomong apa Mas kalau lihat perkembangan e-sport saat ini Mas? Dia ngechat gini tahun lalu, bangga sih. Beneran ngechat dong dia. Oke. Kalau gitu terima kasih banyak ya Mas Yeli, Mas Wiko sudah menghabiskan 1 jam dan berbicara tentang e-sport dan ekosistemnya. Sayangnya waktu sangat terbatas karena ini suatu topik yang butuh berminggu-minggu sebetulnya. So thank you very much untuk para penonton yang sudah tune in. Terima kasih waktunya dan semoga session ini sudah membawa suatu informasi lebih ke semuanya tentang perkembangan e-sport di Indonesia ini. So thank you semuanya, have a good day dan silakan menikmati sisa acara-acara dan session di Jack 10 ini. Have a good day. Okay. Have a good day. Informasi terkini menjadi sumber referensi dan inspirasi di setiap aktivitas. Melalui news video portal, segala informasi dapat disajikan cepat, akurat, dan lengkap. Dengan kekuatan teknologi digital, Midcom.id hadir dengan berita pilihan yang dikemas secara menarik. Midcom.id,
digitally inspire people. Sudah 15 menit, masih kejebak macet. Tenang. Daripada emosi, 15 menit Anda jadi lebih berharga kalau bersama saya. 15 Minutes, setiap Rabu, jam 6 sore lewat 45 menit. Mediaindonesia.com hadir dengan opini cerdas dan narasumber kredibel, mudah diakses, informasi berkualitas ada di genggaman Anda. Klik di browser Anda, www.mediaindonesia.com. Dan temukan pandangan berbeda, karena fakta bisa sama, sudut pandang boleh beda. Mediaindonesia.com, views and news. Dalam setiap denyut kota, saya selalu menjadi saksinya. Disiarkan lebih dari 20 televisi jaringan Jawa Post Group. Jawa Post TV, paling Indonesia. Kebebasan pers dan gelombang era digital menghadirkan ribuan bahkan jutaan informasi dan data setiap harinya. Beragam data dan informasi berserak di berbagai tempat seiring dengan perubahan dunia yang bergerak begitu cepat. Media-media baru pun bermunculan, namun kualitas informasi seolah tak lagi menjadi prioritas. Bahkan tak sedikit yang abai pada etika jurnalisme. Untuk menjawab tantangan itu, Kata Data hadir sejak April 2012 sebagai portal media di bidang ekonomi dan bisnis. Beragam sektor diulas mulai dari finansial, energi, pangan, hingga industri kreatif dan digital. Artikel mendalam dan komprehensif dengan sajian infografik yang menarik menjadi karakter utama dari Kata Data. Kata Data berikhtiar untuk terus menyajikan beragam informasi berkualitas untuk kemajuan negeri dan untuk kepentingan bisnis Anda. Kami percaya demokrasi yang sehat tumbuh dari kehadiran informasi dan data yang akurat. Kalau bicara pakai data. Hidup terlalu pendek untuk membiarkan pemikiran-pemikiranmu, ide-idemu terdiam begitu saja. Untuk berubah, kita perlu melangkah. Dan langkah itu lahir dari sebuah inspirasi. Republika, start moving.